Tapi sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrolnya tuh Apa sama serius maksudnya atau cuman sekedar ya obrolan warung kopi lah gitu? Serius. Jadi apa kegundahannya Jadi gini Pak kan, Tri ya? saya itu bilang di sejumlah podcast atau stasiun televisi, saya bilang begini, Prabowo kepercayaan dirinya kayaknya kelewat tinggi. Oke. Dia jadi presiden, bintang 4, ya kan, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kayaknya orang nggak sulit memberikan masukan kepada beliau. Saya bilang, ini sepertinya yang bisa memberikan masukan adalah tokoh senior. Oke. Militer yang paling senior Purnawirawan adalah Tri Sutrisno. Tri. Dan juga di sipil Profesor Emil Salim. Ya. Pak Tri usianya 90, Prof. Emil sekitar 94. Ya. Rupanya itu ditangkap oleh orangnya Prof. Emil Salim, oleh orangnya Pak Tri, kemudian saya diajak. Ya, dibilang kita sarasehan lah, ngobrol-ngobrol. Ngobrolin tentang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Presiden Jokowi, sampai gitu. Jokowi masih presiden? Masih dong. Kan saya 9 April kemarin, 2025 ini. 2025. Iya, membahas bagaimana Presiden Jokowi dulu. Beliau itu termasuk 10 tahun sebelumnya sudah mengingatkan kepada Megawati tentang figur Jokowi ini. Prabowo Coba yang mengingatkan maksudnya siapa? Pak Tri. Oh, Pak Tri, oke. Pak Tri mengingatkan Megawati. Coba ditimbang-timbang lagi. Apa nih yang Untung ditimbang? ruginya. Untung ruginya. Oke. Apakah memang sudah punya kapasitas, kapabilitas dan lain-lain untuk jadi pemimpin nasional? Karena ini kan berasal dari kota kecil, kan gitu ya. Memang Solo itu masih di bawah Jakarta Timur, lebih luas Jakarta Timur. Iya, iya. Pengelolaannya juga Mempertimbangkan jauh lebih kecil. itu. Jadi begitu PDIP kemudian memandang Jokowi sebagai malin kundang, nah kan kira-kira gitu. Ya, lo gak dengerin gue sih. Nah, gitu kira-kira ya. gitu kan. Nah, Gue bilang juga apa? gue bilang juga apa. Bener kan, culture shock jadinya. Nah, Biasa di daerah yang kecil, dibawa ke skup nasional gitu. nah lanjut ya. Oke. Jadi begitu saya dapat poin-poin itu 8 poin, oh berarti betul yang disampaikan Pak Tri itu, bahan-bahannya seperti itu. Nah jadi setelah deklarasi keluar, saya sebagai pengamat militer cari informasi lagi dong, cari lagi informasi dari bintang 4 lainnya, yang beneran juga nih, yang full, gitu kan. Wah, ternyata mereka banyak setuju. Apalagi soal poin 8. Apa tuh poin 8? Poin 8 apa sih? Poin 8 itu meminta Wakil Presiden Gibran untuk mundur. Dia sepertinya jadi semangat kembali gitu. Seperti aktivis itu kan jadi semangat kembali. Yang tadinya lesu, jadi Dia paling senyum poin 8 ini. oh gitu ya. Poin 8 ini paling senyum. Jadi Saya tahu dia doyan ingat banget. nggak pernyataan Presiden Soekarno itu? Beri saya satu pemuda akan mengubah dunia. Nah, gitu. Tapi 1000 orang tua hanya akan bermimpi. Oke. Nah, kondisi sekarang berbeda. Beri saya orang tua, Tri Sutrisno, akan mengubah kezoliman. Tapi 1000 anak muda, dia hanya bermimpi menjadi buzzer politik, kemudian menjadi komisaris. Itu yang terjadi. Bung Slamet, tapi gini deh Bung Slamet gini. Kalau tadi dilihat dari pembicaraannya Bung Slamet sama Pak Tri, sama jenderal-jenderal yang lain, ini khususnya Pak Tri ya, kok saya melihatnya kayaknya Pak Tri ini seperti memberikan masukan atau saran supaya Pak Prabowo ini jangan terus berada di bayang-bayangnya Pak Jokowi gitu ya. Kira-kira begitu ya? Iya. Pesannya seperti itu? Bacanya. Jadi saya ikuti Pak Tri, kebetulan saya jadi wartawan itu pada waktu Pak Tri itu jadi pangap gitu ya. Jadi, jadi sekitar 91-an saya jadi wartawan, tapi belum purna ya kan. Kan. Nah jadi gini, pada era SBY, Pak Tri juga rajin memberikan masukan ke MPR. Terutama soal GBHN. Nah, kalau sekarang program jangka pendek, jangka menengah yang dilakukan oleh pemerintah
itu kesannya untuk eksekutif aja, Hmm. tidak untuk kepentingan Yang lebih luas. yang lebih luas.